sampai pengen beli ghost detector, kenapa? Tuh, ada aja pasti yang lalu lalang. Aku rindu kamu yang manja-manja. Beneran di sini? Iya, nggak tahu. Kayak mana manjanya? Jadi pengen tahu. Kapan terakhir kali kalian berantem? Dan masalahnya apa? Boleh nggak dijelasin? Tadi pagi. Ujungnya kan pelukan kita. Oh, ujungnya pelukan. Mana sih tuh? Oh, lucu. Syaka, Syaka, anak ayah bunda. Syaka, Syaka, yang baik tertawa. Maaf ya kalau nggak cocok di teman-teman semua, jangan dihujat ya, maaf ya. Maaf ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Bicara Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini untuk bisa menginspirasi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Nah, seperti biasa nih. Hari ini gue udah sarapan belum ya? Kayaknya belum deh. Cuman jangan takut. Karena apa? Aku punya solusi untuk kalian yang paling males sarapan. Jadi sekarang Dilan itu ada Dilan sereal. Dia kombinasi rasanya adalah Choco Crispy, ada karamel dan juga krim vanilla yang milky. Dan ini pecah di mulut, guys. Jadi kalau mau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja. Dilan sereal emang sereal kekinian yang anti ribet. Bisa satset di mana aja, kapan aja. Sarapan, dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Kak. Kok ada kamu sih? Iya, aku lagi bawa tamu ini. Tuh kan. Iya, silakan. Dinda. Bertamu ya, Rey. Monggo yuk. Duduk. Silakan. Duduk. Tadi habis bertamu di rumah kita. Oh, ya Terus Allah. ya udah mampir aja dulu ke Kasara gitu. Jadi Iya. aku bawa ke sini. Ih, seneng banget. Iya, ya udah aku pamit dulu ya, Kak. Nggak usah. Hah? Sini aja. Serius? Iya. Gak apa-apa. Iya. Tapi jangan bilang-bilang majikan saya yang samping Iya. ya. Siapa tahu betah di sini. Nanti sama gadis, ada gadis. Oh, jangan dong. Jangan, saya takut kalau kayak gitu. Iya, oke. Oke, Rey, Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lagi sakit mata nih. Iya, Mak. Izin ke kacamata nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Kamu lagi sakit mata. Iya. Kalau papam lagi sakit? Lagi sakit hati. Ya Allah. Jangan dong, jangan. Tapi Kak, ini sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, selain tamu yang aku bawa ini, kalau Kakak dengar suara-suara bisikan, ketawa-ketiwi dikit, karena saya juga membawa 700 makhluk lain Coba sebentar. datang ke studio ini. Ya ini emang agak berbeda ya hari kan? ini ya. Ini saya merasakan sosok-sosok yang terlihat sih ini. Iya, ada jadi dari Jatiwaringin, ada dari Bekasi. Wah, mana dong suaranya? Tepuk tangan dong. Rame ya. Ini kan masih yang di studio. Iya. Di tribun atas juga Oh, ada. Tepuk iya, tangan yang boleh, tribun boleh. atas. Oh banyak ya. Oh yang tidak terlihat ya. Iya. Oh ini yang terlihat, yang atas tidak terlihat. Iya. Serem dong. Serem ya. Wah, coy. Oke, Mancing lagi. Dinda sama Rey. Ini kan terkenal dengan apa ya, pasangan yang romantis. Aduh, amin, amin. Kalian kan kalau posting tuh kayak emang so sweet gitu. Ini sehari-harinya kayak gini juga nggak sih? Sehari-harinya malah lebih kayaknya ya, nggak itu emang dianya aja act of service-nya. Oh iya. Kalau menunjukkan itu, Gitu. Bintangnya apa, Rey? Ibu-ibu zodiak gitu ya. Langsung ke bintang. Oh, Scorpio. Gedenya Scorpio, Kak. Oh, berarti ulang tahunnya deket-deketan dong? Iya, cuma aku 14, dia Tanggal 15. beda sehari. Lucu banget. Wow. Kakak apa? Aku Taurus. Taurus. Oh. Tapi rise aku Scorpio. Oh gitu. Ah. Jadi aku ada Taurus, Virgo,
sama Scorpio. Nah, Kamu apa? Nggak tahu kan? Aku Cancer. Kamu Cancer. Cancer. Nggak, Cari Moon dong. sama Raisen cari. Oh gitu. Kayaknya ntar kita bikin acara sendiri deh. Tapi kalau misalkan Scorpio ketemu Scorpio biasanya kayak gimana tuh Kak? Enggak, cuman kalau misalnya dilihat dari auranya mereka gitu ya, kayak energinya. Jadi gini, kalau kadang-kadang kalau misalnya aku ngeliat orang, itu tuh di belakangnya kayak ada apa ya ngomongnya ya? Mungkin seperti cahaya tapi bukan. Itu tuh kalau dia nge-sync itu dia akan apa ya kayak posisinya Blending. mereka tuh kayak nari-nari gitu, tapi dia akan gayung bersambut gitu loh. Oh, komplit Jadi sadar. ngebentuk kayak angka 8 tapi bukan gitu. Oh, Iya, enggak sih? ngerti, ngerti. Aku bingung. Infinity gitu. Soalnya dia Iya. kan gerak terus kan. Iya, iya. Nah, ini punya kalian tuh kayak muter gini nih. Wow, iya. Oh, iya. Infinity sign gitu Kak ya. Itu dari zodiak atau Enggak, ini secara energi. Energinya. Jadi kalian tuh kayak apa ya? Nyambung, energinya connect gitu ya? emang connect, Oh, Masya Allah. sweet apa ya? Emang ya gimana ya kalau energi kan nggak bisa bohong Positive ya. vibes ya. Bawaan itu ya. Bawaan gitu. Terus kalian kalau menjaga keromantisan ini seperti apa sih? Menjaganya sebenarnya sih di balik keromantisannya banyak juga ininya Kak. Banyak juga berantem-berantemnya. Kerikil-kerikil rumah tangganya. Ya pastilah ya. Banyak banget. Tapi ya dibawa fun aja sih Kak. Lebih turunin ekspektasinya aja sih. Jangan sampai kita ekspektasinya ketinggian. Jadi menuntut pasangan untuk malah jadi seperti ini gitu. Iya, iya. Itu sih. Sama apa ya? Respect sih. Respect Iya itu penting banget ya. Ya. Respect ke Dinda sebagai istri, begitupun Dinda respect aku sebagai suami gitu. Gitu. Oke. Biasanya kalau yang ada yang arguing gitu ya, nggak suka akan sesuatu. Berantem. Yang minta maaf duluan siapa? Aku. Iya. Ganti-gantian kadang. Aku lebih banyak. Keseringan kamu yang minta maaf duluan. Karena Karena kamu yang salah. Jadi enggak, sebenarnya bukan lebih ke salah paham tuh kan lebih banyak tuh perempuan ya Kak ya. Jadi kalau perempuan tuh kan kadang dia kalau dia udah sadar, iya ya kenapa ya aku bete nih, misalkan aku bete karena aku belum makan, aku sendiri yang cari masalah. Nah itu yang aku lakukan gitu. Jadi aku kalau aku udah tahu nih, oh ternyata aku tadi marah karena aku lapar, pasti aku langsung kayak sorry gitu loh. dan cepet banget moodnya trek gitu. Iya gitu. Iya, tapi mereka lucu loh Kak. Iya benar-benar. Nah itu kan kalian kan Kati bilang sebenarnya lebih romantis dari apa yang orang-orang lihat di sosial media. Iya. Gitu. Berantem juga pasti ada. Ada dong. Nggak ada pasti. Paling lama berantem berapa lama? Berapa? Pernah nggak berantem yang sampai Berhari-hari ngambek? gitu kali ya? Pernah. Oh iya. Ya, berapa hari ya? Lebih dari 3 hari juga pernah kayaknya ya. Tapi nggak totally berantem terus gitu sih. Diem-dieman gitu. Pasti kayak head and love gitu sih paling. Oh. Iya. Soalnya ujung-ujungnya tuh pasti ada momen di mana kita tuh jadi ketawa sendiri Kak. Ya, udahlah kita ngapain ya tadi ya berantem ya kayak gitu. Karena itu tadi Kak, kita kan berusaha untuk saling respect ya. Jadi ketika respect porsi masing-masing juga. Jadi ketika kita lagi bete-betean, aku tetap respect porsinya dia, di mana ya kalau misalnya dia butuh sesuatu aku harus adain. Begitupun dia semarah-marahnya pasti dia ngontrol kayak aku udah makan apa belum gitu. Jadi tetap tanggung jawab itunya nggak ditinggalin gitu loh. Walaupun sambil agak bete-bete gitu. Lucu ya. Iya. Ngiri nggak sih kalian? Kakak nggak usah nunjuk ke saya. Oh ya, Tunjukannya ke saya. Nggak ngiri nggak sih? Coy. Oke, ini kan kalian berdua juga hobi traveling, benar ya? Kemana sih biasanya kalau yang tempat favorit yang paling sering dikunjungi itu apa? Sekarang lagi senang-senangnya naik gunung karena baru dikenalin gunung sama dia. Oh wow. Yeay, lagi senang-senangnya itu. Ini bener-bener couple goals banget Iya naik ya? gunung bareng gitu. Baru 2 kali kalau aku. Kemana? Kemarin gunung pertama Dinda kita ke Fuji kemarin. Pas anniversary Dari naik Fuji, terus yang kedua Gunung Sumbing. Cuman dia kalau naik gunung tuh apa yang dia rasa dia lihat langsung dibilang di tempat itu. Jadi Apa? Contohnya apa? Oh enggak, jadi waktu kalau pas aku tuh aku ada yang manggil gitu Kak. Manggil? Iya manggil, jadi kan ya udah terus aku langsung bilang aja, tapi bilang cuma ke dia doang. Kayak yang ada yang manggil aku yang gitu. Ini waktu di mana? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Kalau di Gunung Fuji nggak ada apapun. Di Gunung Sumbing itu suaranya jelas manggil Jelas. kamu? Jelas, tapi sekali doang. Kak Dinda gitu.
Kayak gitu. Panggil nama berarti ya? Terus dia langsung bilang saat itu juga. Aku bilang karena Ray kan lumayan peka. Peka ya? Heeh. Kalau aku tuh aku cuma ngerasa doang kan, aku nggak bisa ngeliat yang kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi aku ngerasa kayak ih, seumur hidup aja tuh cuma pernah 1 kali pas hamil gitu ngelihat 1 kali ngelihat. Setelah itu tuh nggak pernah sama saya karena aku mungkin nggak mau, maksudnya takut kali ya gimana gitu ya. Jadi aku kayak pas di situ tuh langsung bilang yang ada yang panggil aku gitu. Terus Ray gimana pada saat dia bilang itu? Aku cuman nggak usah dibahas gitu. Tapi pada saat naik gunung itu pasti selain merasakan keindahannya dan Apapun yang ada di apapun sana. di sana gitu ya. Cuman kan memang kadang-kadang kalau naik gunung itu pasti nggak jauh-jauh dari soal penunggunya, Iya, iya. kemistisannya gitu. Kak, bentar Kak, aku pamit dulu ya. Kok pamit dulu? Nah, dulu dong. Perasaan tadi mau cinta-cinta. Ternyata kan Ray peka juga. Oke, Apakah oke. Ray pernah melihat sesuatu atau merasakan sesuatu pada saat naik gunung gitu? Kamu lihat juga. Ya, ada yang lihat gitu. Oh, Tuh sempat kan. ngeliat juga di Gunung Sumbing itu juga. Gunung Sumbing ya, pas turun. Ya sebenarnya ada beberapa sih, cuman aku tuh kebetulan udah beberapa tahun terakhir itu kan bikin capek ya Kak ya. Iya, banget. Beberapa tahun terakhir tuh aku berusaha untuk apa yang aku lihat aku nggak tangkepin. Jadi kayak udahlah. Aku toh memang ada gitu kan. Cuman pas kemarin di gunung itu akhirnya pas lagi turun yang memang kelihatan lumayan jelas tuh ya udah di jalan gitu. Aku ngelihat sesuatu. Sosoknya orang biasa. Iya, nenek-nenek. Pakai baju kebaya ya? Sebenarnya kalau mau dibilang kebaya, pokoknya ada kayak baju-baju apa sih kayak bordir-bordir gitu ya. Terus kayak rambutnya kayak kebaya gitu. kayak kalau orang baru habis mandi tuh nenek-nenek di kampung baru habis mandi diikatin terus rambut mau diikat tapi rambutnya jatuh-jatuh gitu kan. Tapi dia berdiri doang. Ngeliatin kamu? Enggak. Dia ngeliat ke arah gitu. Berdiri di jalur, di sini jalur jalan tuh turun, dia di sini. Aku pas ngeliat juga udah yang udah pasti bukan orang karena ngapain nenek Iya, di iya, situ iya. kan. Aneh ya, Udah aku gitu. lewat aja. Dan gak cuman Ray yang lihat waktu itu. Adik sepupuku juga. Oh, yang lain juga. Iya. Oh, oke. Dan katanya ini mereka nggak si Ray sih sebenarnya sempat mau beli ghost detector, bener nggak? Kamu segitu Diizinin sukanya sama sama dia. horor-horor emangnya? Jadi kita tuh emang suka ini ya yang Kita nonton dari ya. awal nikah, tontonan malam buat tidur tuh kita pasti nonton podcast horor. Oh. Cerita horor. Yang paling suka tuh satpam atau yang bawa ambulans gitu-gitu ya. Iya. Sampai akhirnya kita Cerita gunung tuh kayak semuanya udah kita tonton deh. semuanya cerita gunung kita tonton pasti. Iya. Tapi ini menurut sumber, kenapa mereka suka film horor? Jadi kalau pas Dinda ketakutan, Kayak Ayo, takut. gitu. Nah, cuman aku penasaran deh sampai pengen beli ghost detector, kenapa? Iseng aja gitu. Karena kebetulan kita nonton YouTube yang ghost detector gitu ya. Itu kan ada gelombang-gelombang yang bisa menerjemah gelombang itu kan ya. Iya. Penasaran aja sih. Pengen tahu, iya. Karena kan kalau misalnya aku tuh dulu bilangnya ketika kita peka sama apa yang terjadi di situ atau ada sesuatu, kita pasti lebih Aware apa ya? aware, lebih sopan pasti karena kita nggak semena-mena bukan kita di situ. Kakaknya cocok dari podcast kakak. Ya udah, boleh yuk. Nanti main ke DMS ya. Boleh. Ya, main ke DMS. Boleh ya. banget. Kalian harus datang ya. Aku sekali bintang tamu waktu itu ke sana, pulang langsung pintu aku nggak bisa ditutup. Kan bukan gara-gara gue. Iya, bukan gara-gara kakak, coba diikutin. iya. Tapi seneng Seru akhirnya. tapi iya. Jadi bahas horor gitu. Oh iya ya. Oke. Ini akhirnya tadi ghost detector itu jadi kebeli akhirnya. Enggak. Kenapa? Karena mau ngapain? Aku kayak mau ngapain ya, kamu mau manggil ini hantu. Jangan dulu ya sayangnya, masih banyak anak-anak di rumah aku gitu. Oke. Anak-anak Ya, aku walaupun- masih kecil kak, Oh, umur berapa yang kecil itu? 2 tahun. Oh, masih kecil. Sama iya. 4 tahun Sama setengah. 4 tahun sama 2 tahun. Kalau di luar sih terserah, tapi kalau misalnya aku takut kebawa ke rumah. Bawa ke rumah, Iya itu doang. iya. Iya. Cuman emang Ray PR-nya nanti ke depannya juga emang harus gimana caranya belajar untuk supaya melindungi dirinya, jadi nggak kebawa ke rumah. Jadi kalau Oh, misalnya iya. syuting Iya, di Kak. mana atau naik gunung gitu, Masih nggak ngerti kayak gitu. nggak apa-apa. Nanti kan Diajarin nanti. iya pasti nanti pasti akan ketemu juga. Iya, iya. Bisa harus belajar gitu supaya nggak capek. Pasti kan Ray cepet capek kan? Bener-bener. Pasti kalau naik gunung seneng tapi
capeknya tuh agak ekstra, bener gak? Iya, terus kalau lagi capek banget tuh ada aja pasti yang lalu lalang. Iya. Oh. Energi kalau lagi capek kayak gitu. Jadi kalau kamu capek bisa ngeliat-liat gitu ya? Iya, kalau lagi capek tuh makin ini aja gitu. Ngiri nggak? Ayo ngiri nggak? Kalau tadi aja ngiri, sekarang enggak. Oke, ini Ray sama Dinda ini berarti menikah itu tahun berapa? 2020. Harusnya kamu yang jawab. Enggak, aku biar gantian sayang. Romantis banget sih Kak. Gantian, Kakak sayang. abis ini yang nanya deh biar gantian. Kamu aja sayang. Enggak, kakak aja deh. Kamu aja deh sayang. Oke, itu karena dia suka ketuker, Kak. Oh gitu. Sama tahun anak lahir. Oh. Makanya aku bercandain aja mulu. Nih, inget nggak? 2020 Oh, biar ngetes. tanggal 10 Bulan? Juni. Bulan Juli. Tuh. Gampang banget ya seorang istri buat ngetes ya. Cuma ditinggal bulan udah kesalah. Merah mukanya. Gemes banget ya. Oke, Ray sama Dinda ini katanya kalian bertemu ini ada yang menjodohkan, bener ya? Ya. Bisa boleh cerita nggak siapa sih orang ini yang mempertemukan kalian berdua? Almarhum sebenarnya. Iya, udah almarhum. Kebetulan dulu. Kebetulan beliau tuh dulu yang kerja di Falcon, casting direkturnya Mas Nova. Mas Jadi Mas Nope, beliau yang nemuin kita untuk pasangin kita di satu judul bareng. Gitu sampai akhirnya bukannya main film bareng malah nikah dulu gitu. Nikah dulu baru main film. Oh, nikah dulu baru main film. Baru syutingnya. Tapi kalian deket banget sama Mas Sok juga. Aku kalau ketemu sih waktu itu nganggapnya udah kayak orang tua ya, karena kan aku juga udah nggak ada bapak kan. Jadi ngerasa kayak udah kayak orang tua aja gitu rasanya sih. Gitu. Kalau boleh tahu, kan katanya udah almarhum. Udah meninggal. Kapan perginya waktu itu? Udah beberapa tahun ya doang. Iya, kayak pas COVID juga ya kalau nggak salah ya. Iya, mendekati COVID gitu kan. Udah berapa tahun Setelah COVID, iya. Ya? Udah lumayan lama sih. Gimana tuh ditinggal orang yang menyatukan kalian berdua? Pasti rasa Sedih sedihnya tuh pasti ada banget ya Kak, karena kan maksudnya biar gimana pun, oh iya beliau nih yang salah satu yang mempertemukan kita, terus ada juga manajernya Ray, almarhum juga udah meninggal. Jadi juga. kayak orang-orang yang sudah menjadi saksi-saksi dalam pernikahan kita tuh pelan-pelan tuh udah banyak yang meninggal. Sudah berbahagia duluan. Ya, udah Iya, iya. berbahagia duluan. Oh sorry, manajernya Ray? Ada Mas Wawan almarhum juga. Itu juga Oh ini udah meninggal Jadi juga. mereka salah satu orang yang dulu tuh waktu pertemuin Mas Nope ini waktu itu ngajak kita buat project bareng. Akhirnya aku dibawa sama manajerku, Dinda dibawa sama manajernya Dinda. Ya ketemu. Jadi 3 orang ini sebenarnya 3 orang yang awal-awal banget ya. Terus Mas Wawan juga yang pencetus pembuka obrolan untuk taaruf aku. Iya, salah satu yang ngebimbing lah sampai akhirnya menikah. Ini kalau Mas Awan ini tahun berapa meninggalnya? Mas Wawan. Mas Wawan, Mas, sorry. 2 tahun lalu ya. Oh, Bulan puasa, iya. Bulan puasa meninggal di Makassar. Kebetulan waktu beliau lagi koma di Makassar, kita alhamdulillah sempat nemenin. Dia koma 6 hari sampai akhirnya meninggal. Ya. Oh emang karena sakit ya? Karena beliau punya hipertensi, akhirnya pecah pembuluh darah di kepala. Dan kebetulan beliau tuh jatuh di kayak 6 jam atau 4 jam dari Makassar. Perjalanan. Makanya pas jatuh tuh nggak langsung dibawa ke rumah sakit yang lebih ini gitu. Lebih proper ya. Tapi alhamdulillah udah bahagia. Mai. Iyalah udah happy. Iya. Kalau misalnya ini kan katanya untuk berbicara sama our loved ones gitu ya, siapapun yang dekat di hidup kita yang sudah pergi. Jadi pada saat kita mau tidur, kita ngomong sesuatu tuh katanya didengar. Oh iya. Setelah itu kita mengirimkan doa. Jadi pasti mereka mendengar gitu. Tapi pernah ngucapin terima kasih nggak buat Mas Wawan udah sempat menyatukan kalian berdua gitu? Bahkan terakhir kemarin tuh ini jadi sedih jadi kalau gini. Pokoknya tuh kalau misalnya mau setiap umroh pasti selalu ingat beliau. Karena beliau yang bawa umroh waktu itu ya. Terus pokoknya setiap masuk. Kamu pertama kali umroh? Iya, pertama kali umroh sama beliau. Terus setiap masuk ke Raudhoh nggak pernah nggak doain beliau. Karena pas lagi sholat di Raudhoh tuh pasti wajah beliau yang kayak kelewat gitu. Walaupun pasti ada plus minusnya ya. Tapi ya
yang selalu saya ingat sih kebaikannya sampai akhirnya nemenin ke sini di entertain, terus akhirnya ketemu sama jodoh. Dia juga yang melihat perubahan hidup mulai dari masih single sampai akhirnya remaja, udah sampai menikah gitu. Makanya jasanya itu benar ya, kalau orang baik itu selalu dikenang ya. Iya. Dan semoga sih kebaikan dia bisa membuat hidupnya nyaman di sana. Amin. Tepuk tangan dong. Oke. Kan mungkin tadi kakak bilang kan, kalau kita mau tidur biasanya kalau ngucapin sesuatu biasanya bisa didengar sama loved ones kita Bisa. yang udah pergi duluan. Bisa. Kalau misalkan bisa kalian mau ngucapin sesuatu ke mereka, ada nggak yang kalian pengen sampaikan? Oh, ucapin di sini. Iya. Ya, Mas Wawan, aku udah anak 2, lagi bangun rumah, insya Allah. Ada bahagia, kita udah lebih dewasa ya. Semoga kita bisa bertemu di sana. Amin. Oke, Kak Papam, ini next kita punya truth order. Wah, seru nih. Jadi Ray sama Dinda harus jawab. Ya, ini yang aku suka. Wow. Oke. Deg-degan ya. Kalau dia kayak gini udah mau iseng nih. Soalnya tau nggak apa? Apa? Kan aku udah plus ya. Kamu lihat nggak tulisannya? Nah, kan? Iya. Semoga nggak salah baca ya. Oke. Oke. Kak, kebaca nggak sih, Kak? Bisa coba kita zoom dulu. Oke. Nggak bisa. Oh, nggak, bukan. Bukan. Oke, ini harus jawabnya harus cepet ya, ganti-gantian ya. Oke, Oke. kamu dulu, Kak. Siap. Pertama, kapan terakhir kali kalian berantem dan masalahnya apa? Boleh nggak dijelasin? Tadi pagi. Oh, masih fresh. Tapi bukan berantem yang gimana-gimana, cuman moodnya bete aja sih. Kayaknya mungkin kamu tidurnya kurang kayak ya, sayang ya? Oh iya, kayak habis minum obat. Jadi bete gitu. Bete doang, cuman aku tuh langsung nanyain, kamu kenapa yang kamu ini ya belum makan ya? Gitu. Enggak, kok udah makan gitu kan. Kok agak cemberut gitu kan. Terus kayak, kenapa ya gitu. Ya kalau emang kamu lagi kurang tidur atau apa ya kamu tenangin dulu aja, aku gituin. Terus aku langsung ikutan bete deh gitu. Tapi kan ujungnya kan pelukan kita. Oh, ujungnya pelukan. Mana sih tuh? Oh, lucu. Oke, ini lagi ya, jawab cepet ya. Aku sayang pasanganku. Aku cinta pasanganku, tapi aku paling sebel kalau dia Salah paham. kalau kamu Aku juga jawab. Iya. Keren gantiin. Kalau aku paling sebel nggak ngertiin aku. Perempuan banget ya. Iya. Cewek banget ya. Harus mengerti. Yang kayak ketiga. gimana. Yang ketiga, hal yang paling bikin kamu cemburu atau marah kalau pasangan kamu lagi ngapain? Cemburu atau marah? Nonton Dracin. Oh. Iya, dia kan nonton Dracin sampai episodenya sampai 100 episode. Ya, sampai beli pula paketnya. Iya. Oh. Aplikasi ada kayak di dia. Oh, terus sampai ngarepin kalau ternyata supirnya CEO gitu. Kapan dia merubah CEO-nya gitu? Kalau aku main HP. Nonton Dracin juga main HP-nya? Oh, enggak. Dia tuh scroll sampai Scroll. kadang tuh kalau lagi pup aja suka dia bawa HP. Itu masalah internasional kan? internal. Enggak, maksudnya semuanya gitu soalnya. Oh iya. Oke, ini. Sayang, maaf sejujurnya ada satu kebohongan yang aku belum cerita, yaitu Aku anak CEO. Itu langsung dimaafin. Ya. Aku nggak ada, Kak, aku udah jujur semuanya. Langsung oke. cucu Iya. gitu. Oke. Ada yang kamu bohong nggak? Itu katanya dia anak CEO. Itu. Kan Oke. rencananya beneran belum jawab kali, Kak. Panjang ini, panjang. Oke. Andaikan momen ini sebagai pertemuan terakhir, apa yang mau kamu ungkapkan untuk pasangan masing-masing? Dari Udah kamu? maafin kamu kok. Gitu. Dari kamu. Kalau aku, Deep talk nih, deep talk. makasih ya.
Makasih udah ngajarin aku banyak hal. Makasih juga udah jadi ayah yang baik buat anak-anak. Kita kayak Hiduplah bahagia, jagain anak-anak, move on. Kita yang sedih. makanya. Baru ngebahas. Oh gitu. Kita ngapain baru banget ngebahas kuburan berdua. Oh iya. Kayak dia kayak, oh kalau kuburan tuh harus di booking nggak sih gitu. Terus kita kayaknya kalau mau dikubur tuh di mana ya enaknya kayak gitu-gitu baru ngebahas. Harus bareng ya. Baru yang lalu. Terus aku bilang, aku mau di sini aja lah, nggak mau jauh-jauh. Aku bilang gitu, kasihan anak-anak kalau jauh. Kamu mau di mana ya? Aku gitu. Mau di sebelah aku atau enggak? Gitu. Terus dia sampai bete karena aku bilang udah siang kita masih hidup ya. Panjang ya ininya ya. Itu namanya plannya berarti sampai ke depan ya. Iya. Oke. Apa yang kamu rindukan dari masing-masing tapi belum berani bilang karena gengsi? Yang rindukan ya. Aku dulu. Aku rindu kamu yang manja-manja. Beneran ini nggak bohong. Malu banget lagi rame. Aku Kayaknya kita yang nangis ya Kak. manja. Maksudnya kayak dia tuh kalau lagi nunjukin dia sebenarnya sempat nanya yang kalau aku kayak nunjukin feminim energi aku tuh yang manja-manja kamu risih nggak sih? Karena dia suka nyimpulin sendiri gitu. Padahal aku bilang enggak. Seneng banget justru kalau Justru kayak, itu kan. seneng banget gitu. Mungkin karena kadang dia takutnya aku risih atau apa, udah ini duluan sama dia gitu. Udah dibentengin duluan. Iya. Kalau aku rindu kamu yang minta maaf duluan. Maaf ya. Lucu banget sih nih. Kadang kita yang nangis Kak. Kadang aku terlalu sadar diri, jadi minta maaf duluan. Sebenarnya emang pengennya kamu yang minta maaf, Maaf gitu. ya. Oh ya Allah. Oke. Ini kita sekarang ada Oke. Ya. Siap. Nah ini tuh harus melakukan gerakan nih, Oke. ya kan? Jadi impersonate gaya masing-masing kalau lagi marah dan lagi manja. Nah, Gantian. Kamu kalau lagi marah deh mungkin deh, Dinda. Kalau lagi marah, gimana ya dia ya? Coba. Dia tuh kalau lagi marah bahkan diem tapi Kak. Diem aja cuma diem gak dengan mukanya yang Nggak begitu dong. iya kan aku yang lihat. Itu puff-nya dia. Oh gitu. Oh gitu. Udah, aku lagi pengen nenangin diri dulu ya, gitu. Oh, gitu marahnya. Tetap cool. Karena dia anak CEO. Oh iya benar. Kalau Dinda gimana? Kalau Marah. Lagi Manja. Manja. Manja yang dirindukan tadi. Iya, Ya. manja yang dirindukan kayak apa sih? Kamu kangen nih Iya, yang- gitu. Beneran di sini. Iya, nggak tahu. Kayak mana manjanya? mana manjanya? Jadi pengen tahu. Jadi finisir. Enggak, dia sih kalau ngomong suka di Kayak baby, Jangan ya. baby talk ya? Oh, Baby talk ya? kayak gitu-gitu. Ayo mau ini kayak gitu-gitu. Oh, lu geli. Dianya Kan der kan? Iya, ya dear. Kayak gitu sih. Oh dia, lucu tahu baby talk. Iya lucu padahal Lucu, kan? Gemes kan? Gemes. Cuman gitu Aku ya. mau liburan gitu. Ayo gitu. Kak, aku mau itu dong kak. apa? Mau pesugihan yuk kak. Itu mau ngomongnya pakai baby talk juga tetap serem. Mohon Iya maaf juga. ya kalau nggak Iya. cocok di teman-teman semua jangan dihujat ya maaf Ya ya. enggak. Maaf ya. Kita kalau aku dari tadi ngobrol sama kalian senangnya apa? Kalian apa adanya. You're just being who you are. Kayak ya udah emang kayak gini. Kalau misalnya dibikin-bikin berasa kok. Iya. Kalian emang sweet aja, lucu. Kan dari cara pandangnya itu udah berbeda. Betul. Kayak gimana kak? Gimana? Kayak sebelum tadi aku syuting aku Iya. ngomong ke Sarah nih. Kak, mereka tuh sosok sweet itu loh kak. Iya. Dia cerita. Dindanya lagi cerita. Terus Dindanya udah touching. Tuh, bener. Ih, Dia mau nangis tahu tadi. Iya bener. Amin.
Oke, nih kamu Der, sekarang, selanjutnya. Der yang selanjutnya. Yang kecil banget. Kata gua. Masih inget nggak Ray dan Dinda punya lagu untuk Syaka yang viral di tahun 2021? Ya Allah. Aku Ingat banget lagi. boleh langsung kalian nyanyikan bareng pakai pecah suara. Oh nggak ada ya? Coba nyanyiin bareng Mas. Yang jadi Syaka siapa? Syaka kecil. Aku- Oh ini. Ya. Aku dengan senang hati menjadi Syaka. Di mana? Di tengah, di tengah, di tengah. Aku di tengah ya. Oh, ya Allah. Gede banget Syakanya. Ya Allah. Syakanya harus lebih lemes gitu kan? Ah, kecil lemes. kan? Oh, ya. Tapi ingat sebelumnya ini udah ada lagu yang tayang di Sarah dan itu viral. Oh iya. gitu. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sayangkan Bilqis. Kalian harus lebih viral dari itu. Oke. Nanti Syaka dulu suka gini Kak. Oh, suka gimana? Ya Astaga. Allah ya Rabb. Kalau enggak, oh ya gitu. dua. Berarti Syaka, Syaka, anak ayah bunda. Syaka, Syaka, yang baik tertawa. Syaka, anak ayah bunda, yang baik hatinya. Syaka, anak ayah bunda, yang selalu tertawa, yang soleh pastinya. Sayangan ayah bunda. Itu mereka langsung pecah suara sendiri Iya loh. loh. Iya, hebat loh. Oke, Ini 31 juta nanti yang nonton ya. jadi beban ya. Pernah rame Kak. Iya ya. Itu dulu pernah rame dulu sampai orang tuh bikin parodi. Iya, aku sempat lihat pribadi yang Syaka dari yang lagunya bagus sampai yang nggak bisa nyanyi pun. Ada yang kayak Syaka gitu-gitu. Kamu cocok loh Kak tadi. ya ditambah gini-gininya ya kayak. Ya mungkin nanti di film kalian selanjutnya sama Falcon aku bisa jadi anak. Oh boleh. Nih Kak, ada di captionnya nih, pada saat mereka naik gunung, captionnya seperti ini. Ray bilang, setelah Mount Fuji, sekarang giliran liatin ke Bromo indahnya Dindaku. Sebenarnya bukan Bromo. Apa? Jadi setelah liatin indahnya Gunung Fuji ke Dinda, terus sekarang mau ngeliatin sekarang bawa Dinda. bawa Dinda ke Fuji. Bawa Dindaku ke Fuji. Gitu. Oke, itu. Pas kita kebetulan Jepang tuh jadi destinasi favorit kita berdua ya. Kita seneng banget. Mungkin semua orang juga kalau yang ke Jepang happy pasti di Jepang ya. Lagi bawa anak-anak. Iya. Terus kita suka banget bikin video yang ya udah videonya kamera ditaruh, kita enjoy the moment sambil backgroundnya Gunung Fuji. Nah saat itu lumayan rame postingannya. Terus aku tulis itu aku mau nunjukin ke Jepang tuh bukan mau lihat Fuji tapi mau nunjukin ke Fuji ini Dinda nih. Ini Dindaku gitu. Nah momen pas kita ngobrol kemarin Mau nangis. 5 tahun anniversary kemarin kita ngobrol kayak yang setelah roller coaster kehidupan ini kita pengen kemana ya gitu. Ke Fuji, ayo ke Fuji yuk gitu. Jadi ada momen dimana kalau dulu nunjukin Fuji ini Dinda gitu. Kalau sekarang kita di Fuji, di ujung Gunung Fuji. Ya, di puncak gunung. Di puncak Gunung Fuji kita. Ketemu sama Uti sana. Enggak, beda-beda. Beda. Gue udah mau nangis nggak jadi. Masuk lagi. Iya masuk lagi. Jadi Dinda ini seperti bidadari surga buat kamu. Oh iya, seperti bidadari surga. Masya Allah. Ini kayak judul filmnya. Iya lagi. Wow, judul film kalian yang akan Yang tayang bakal tayang tanggal 15 Januari. 15 Januari berarti. Itu Capricorn. Nah, Capricorn. Entar dulu kan film Kak. Oh iya benar. Film. Nah, Iya, ini 15 Januari tayang. Iya. Filmnya tentang apa sih? Apa aja sayang? Aku aja. Oke. kamu aja deh. Kamu aja. Kamu aja. Itu trailernya udah tayang. Singkatnya tuh sebenarnya ini tuh tentang kisah hidup YouTubers yang apa-apa penyembahannya ke netizen ya. Apa yang ditantangin sama netizen itu jadi suatu tantangan buat dia dan harus dilakuin. Sampai suatu ketika dia ketemu sama orang random di jalan tiba-tiba nawarin buat gue kasih 500.000 tapi buka hijab. Nah, itu kan sebenarnya relate sama orang yang suka ngeprank. Oh iya. Candaan satu sisi tapi satu sisi bikin tersinggung. Iya. Oh gitu. Makanya di situ jadi konflik pertama sampai akhirnya si Taufan dan Nadia ini alur ceritanya mulai terukir di situ. Bagaimana backgroundnya sangat berbeda, akhirnya menyesuaikan masuk di
kehidupannya Nadia yang ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan gitu. Seru kayaknya ya. Oh, ini drama romantis. Ada komedi juga. Muda, ada komedinya juga. Jadi ini genrenya romcom. Iya. Romcom. Romcom. Di tengah genre-genre horor apa Ini romantis ya? romantis. Romancep. Romancep. Romancep tuh apa? Enggak tahu gue, ini asal aja. Ini memerankan orang lain persiapannya seperti apa? Atau udah biasa atau gimana? Susah nggak sih? Susahnya karena kan kita kan beberapa kali film bareng. Jadi ya orang yang sama lagi. Terus kayak karakternya juga kalau apalagi untuk aku yang berhijab tuh agak lumayan susah dibentuk kan Kak. Karena ya emang looks-nya ya udah yang berhijab aja gitu. Iya, iya. Beda kalau misalnya kalau aku nggak berhijab kan rambutnya bisa diapain atau gaya yang bisa digimanain gitu kan, dari pakaiannya aja udah beda. Nah kalau ini tuh lebih ke challenge-nya lebih ke gimana caranya kita bikin karakter yang baru dengan orang yang sama tapi cerita berbeda. Rasanya beda gitu. Rasanya beda. Iya, iya. Yang ditampilkan. Iya, mungkin dari cara ngomongnya. Ngomongnya, gitu. gitu. Diperhatiin kali ya. Iya, sama kalau untuk namaku Topan, Nadia itu lumayan menantang karena karakternya Topan tuh jauh berbeda dari karakterku. Topan tuh yang selengean, yang tiba-tiba ketemu cewek di jalan yang langsung blak-blakan kayak gitu. Sementara menurut aku agak susah tuh untuk saat itu belajar di karakter itu. Tapi alhamdulillah lewat. Iya. Bisa ya. Bisa. Persiapannya berapa lama itu dari reading ke syuting? Itu sebentar banget Kak. Sebentar banget. Pada saat itu mungkin persiapannya cuma seminggu 2 minggu lah ya. Iya. Seminggu 2 minggu. Wow. Syutingnya kurang lebih hampir sebulan. Terus waktu pertama kali pada saat ditawarin terus kalian memutuskan untuk udah gue ambil gitu. Apa? Karena Kan seru bareng sih. kan. Karena bareng seru, ceritanya juga Ceritanya seru banget. Dan yang paling penting karena buat menghabisi kontrak saya. Nggak, ceritanya emang seru sih ceritanya karena menurut kita relate banget aja sih, orang menunjukkan dua sisi kehidupan sosial media, mana yang harus dituju sama kehidupan nyata seperti apa gitu. Lama 4 tahun yang lalu loh. Iya. Lumayan ya. Tapi emang udah rencananya tayangnya 4 tahun setelah. Itu mohon maaf tanya ke PH-nya. Kita aja bahkan di mobil kayak kulik-kulik lagi tuh kayak, ya aku tuh dulu anaknya siapa ya di sini? Iya udah lupa udah gitu lama Kak. ya. Iyalah, sama iya, ceritanya. iya. Karena lucunya film sebelum itu, waktu syuting sebelum itu, Pak De Indro ini jadi papaku. Di film yang ini jadi papanya Dinda. Nah film berikutnya itu jadi papaku lagi. Jadi sempat Aku yang kayak mana nih? ketuker. Iya. Ini bayang ya gitu. Bingung jadinya. Tuh. Terus Pak De Indro itu di situ jadi CEO. Oh enggak juga. beda salah lagi. mungkin ada plot itunya. Oke. Nah kan ini kan di film ini katanya dengar bocoran gaya rambutnya Rek dibikin mulet. Kayak kakak gini Oh, iya. rambutnya. Serius. Enggak, kalau dia bukan mulet. Kalau dia melet. Oke. Tapi itu stylenya inspirasi sendiri atau ada yang kasih referensi gitu? Inspirasinya kakak. Jadi waktu itu emang udah diarahinnya mau dibikin kayak anak bejagulan kali ya kalau Begajulan. 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 Jadi ada tindik-tindikannya gitu. Anak pang gitu ya. Anak pang gitu ya. Anak pang. Jadi emang konsepnya gitu. Oh iya. Berbeda banget ya sama. Ya, makanya nonton aja kadang suka geleh. Tuh, jadi kalau yang penasaran jangan sampai ketinggalan guys. Tanggal berapa kak tadi? 15 Januari. 15 Januari. Oke, ini last nih. Oke. Ada hal seru yang terjadi nggak di set? Ingat nggak 4 tahun yang lalu? Apa yang terjadi hal terlucu atau malah justru ada sesuatu horor Lihat yang nenek-nenek yang tadi di kata gua, dia nongol tuh. Kita dikasih waktu berapa lama untuk mengingat Oh ya juga. Iya sih bener sih. Iya Yang lagi. pasti selama syuting itu kita bersyukur banget selalu diberkahi sama tim-tim yang baik-baik banget. Sampai sekarang pun kalau mau ketemu di jalan atau di mana kita masih saling ingat kadang. Kayak yang kayak seru banget, semua kita project lagi ya. Iya. Ya kayak gitu sih. Sama teman-teman pemain-pemainnya juga asik-asik pemain-pemainnya banget. asik-asik semua. Bahkan untuk yang waktu itu kan aku baru film kedua ya kalau nggak salah. Film Ketiga ya. Itu sangat dirangkul banget sama senior sama istriku juga. Jadi berasa
di rumah gitu. Jadi rasanya diberikan rasa nyaman. Tepuk tangan dong guys. Oke, Kak, ini ada hampers nih buat mereka, Kak. Ya, Hari ini dapat 2 hampers. Iya. Ini Kakak yang kasih deh. Makasih ya. oke. Ya, oke. Boleh kalian berdua promo filmnya ke penonton, ajakan nonton film Bidadari Surga. Halo. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Buat teman-teman semuanya nih yang lagi bosan banget di rumah, terus pengen cari hiburan, pengen cari film-film yang drama, ada komedinya, ada romantisnya. Jangan lupa nonton Bidadari Surga yang akan tayang tanggal 15 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa bawa keluarga, ajak temen dan calon pacar. calon istri dong. Calon istri, maaf, calon suami juga bisa. Boleh juga. Pokoknya jangan lupa nonton di tanggal 15 Januari. Bye. Oke. Wow. Re, Dinda, terima kasih Makasih banyak. banyak, Kakak. Thank you so much. Udah kurang. Makasih Kak Pamba. Iya, sama-sama. Sukses filmnya. Amin. Amin. Kan? Semoga kita segera ketemu lagi. Aku mau ngajak Ray sama Dinda main ke Diary Misteri Sarah. Beda ya? Ya pembahasannya jeng-jeng. Ya Oh kan? banget sih. Suasananya juga beda ya Kak? Beda. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Boleh. Apam? Ya. Maaci loh. Sama-sama. Sering-sering dong main ke sini tetangga. Ntar aku lihat dulu bos aku. Makasih ya Kak ya. Iya dong. Oke. Terima kasih udah diajak ya. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.